Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Saga Ihsan STMAES, kemudian para ustadz, para alim ulama, para guru, para ustazah, dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya pengen sharing tentang ukhuwah. Bicara tentang ukhuwah karena ini menjadi salah satu yang paling penting dalam membangun sebuah peradaban. Nah, sebelum kita bicara tentang ukhuwah, salah satu di antara ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang ukhuwah yang paling indah itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Jadi kalau kita bicara tentang ukhuwah, salah satu gambaran ukhuwah yang paling indah yang dikisahkan oleh Al-Quran ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. Saya coba bacakan dua ayat ini. Buat teman-teman yang pengen menyimak, boleh membuka mushaf Al-Quran digitalnya. Ada di surat Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika Nabi awal hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Nabi SAW membuat beberapa program penting dalam dakwah, di mana program ini menjadi fondasi dari berdirinya sebuah masyarakat Islam, berdirinya sebuah peradaban Islam. Maka ketika awal Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau
membuat program-program penting yang menjadi inspirasi dan teladan bagi dakwah kita hari ini. Salah satu di antara program-program paling penting, bahkan menjadi tiang peradaban yang dibuat oleh Nabi di awal kedatangan beliau di Madinah adalah program mu'akhat bainal muhajirin wal ansar. Program mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Jadi setelah Nabi membangun masjid, ada 2 masjid yang dibangun waktu itu. Pertama Masjid At-Taqwa. Masjid pertama dibangun Masjid At-Taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Atau dikenal dengan istilah Masjid Quba. Jadi semua Masjid At-Taqwa yang ada hari ini di Indonesia itu referensinya adalah Masjid Quba. Karena itu masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Setelah Nabi membangun Masjid At-Taqwa atau Masjid Quba, kemudian Nabi masuk ke dalam kota Madinah dan Nabi membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Selesai membangun 2 masjid ini, maka selanjutnya program penting yang Nabi jalankan, yang Nabi wujudkan di kota Madinah, namanya program mu'akhat bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan kalimat mempersaudarakan di sini tuh bukan kalimat slogan ya. Bukan sekedar narasi, tapi ini benar-benar social movement. Sebuah gerakan sosial yang luar biasa. Bahkan diikat oleh fikih syariah sekalipun. Dulu kalau teman-teman baca sejarah fikih waris, ternyata dulu fikih waris itu berbeda dengan setelah Fathu Makkah. Jadi ada fikih waris sebelum Fathu Makkah, ada fikih waris setelah Fathu Makkah. Apa bedanya? Salah satu di antara perbedaan fikih waris sebelum dan sesudah Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah itu orang muhajirin yang dijadikan saudara angkatnya Ansor itu masuk dalam ahli warisnya Ansor. Masuk dalam ahli warisnya Ansor. Sehingga kalau ada orang Ansor yang meninggal dunia, maka salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan hartanya adalah orang muhajirin yang menjadi saudara angkat mereka. Itu pernah terjadi dalam sejarah fikih waris. Baru kemudian dinasakh atau diganti, dihapus setelah Fathu Makkah. Sehingga setelah Fathu Makkah keadaan orang muhajirin sudah mulai stabil, mulai mandiri, udah settle. Akhirnya terlepaslah fikih tersebut sampai hari ini tidak boleh lagi saudara angkat, anak angkat menjadi ahli waris. Tapi sempat ada. Itu artinya bahwa mu'akhat bainal muhajirin wal ansar, persaudaraan ataupun ukhuwah antara muhajirin dan ansar bukan narasi, bukan sekedar bahan ceramah. Bahkan saya sering banget bilang Nabi itu nggak sering ceramah loh. Nabi itu nggak sibuk dengan tabligh akbar loh. 1 tahun jadwal Nabi penuh tabligh akbar keliling Hijaz. Enggak. Kenapa? Nabi itu nggak banyak ceramah. Memang ada beberapa khutbah Nabi yang sifatnya formal. Khutbah Aid, khutbah Jumat, khutbah sholat gerhana, dan seterusnya. Tetapi itu nggak sesering saya. Nggak sesering ustadz-ustadz di zaman kita. Ceramahnya sering banget, luar biasa. Terus apa yang Nabi lakukan? Programming. Memprogram perubahan pada masyarakat. Itulah dakwah Nabi. Sehingga yang namanya mu'akhat, yang namanya ukhuwah bagi Nabi dan para sahabat bukan sekedar materi taklim. Karena kita udah kenyang dengan materi itu. Dulu sebelum 2015 kita udah kenyang setiap tahun dikasih materi tentang hijrah. Dan itu menjadi materi ceramah setiap peringatan tahun baru Islam.
Setiap peringatan Tahun Baru Islam ceramahnya tentang hijrah. Lalu kemudian tahun 2015 saya berpikir, saya pengen hijrah itu jangan cuma jadi bahan ceramah. Hijrah itu jangan cuma jadi narasi ataupun kilas sejarah. Hijrah itu harus menjadi sebuah program. Akhirnya 2015 kita bikin program menjadikan hijrah sebagai tren. Karena saya sering bilang dakwah saya bukan bikin pesantren. Kenapa nggak bikin pesantren? Pertama, saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang alim, sehingga saya nggak merasa pantas untuk membuat pesantren. Yang kedua, pesantren itu adalah lembaga pendidikan calon ulama masa depan. Hebat, keren. Tetapi masih banyak di luar sana orang yang masih nggak seberuntung para santri di pesantren. Ada pesantren dengan jumlah santri 20.000, tetapi anak muda di luar pesantren jumlahnya jutaan. Dan anak muda di luar pesantren itu dengan bonus demografi Indonesia 2030 bahkan dari sekarang jumlahnya puluhan bahkan lebih dari 100 juta. Mereka nggak seberuntung anak-anak yang bisa mondok di pesantren. Lalu bagaimana dengan mereka? Akhirnya karena saya nggak bisa bikin pesantren, saya mencoba untuk pakai metode dakwah menyebarkan pesan lewat tren. Maka muncullah istilah pesan underscore tren. Kalau dibaca sama pesantren, tapi sebetulnya bukan pesantren. Apa pesan yang kita coba jadikan tren? Pesan pertama yang kita jadikan tren adalah pesan hijrah. 2015 awal kita bikin tren hijrah. Hijrah story udah ada sebelum 2015. Gito Rolis, banyak cerita-cerita hijrah. Tapi nggak masif. Anak muda nggak seperti hari ini. Bahkan sebelum pandemi 2019 itu puncak-puncaknya. Akhirnya 2015 kita bikin hijrah bukan lagi sekedar narasi atau bahan ceramah pas tahun baru Islam. Tapi menjadi sebuah program islahul ummah. Memperbaiki umat dengan membuat tren hijrah. Masya Allah. Bermunculan komunitas-komunitas dengan nama hijrah. Saya sendiri di Bandung, pemuda hijrah sengaja nggak mau bikin cabang. Kenapa? Karena rata-rata orang bikin organisasi bikin cabang kan. Saya nggak bikin cabang, kenapa? Sengaja. Kenapa nggak bikin cabang? Karena kita tidak ingin membesarkan yayasan, tapi kita ingin membesarkan gagasan. Yayasannya, vehicle-nya, mesinnya satu aja udah di Bandung. Tapi gagasannya kita sebar seluruh Indonesia. Akhirnya bermuncullah tren hijrah lewat komunitasnya, lewat eventnya, lewat sosmednya. Itu kan semuanya adalah instrumen-instrumen dari tren itu tadi. Ada komunitas dengan berbagai macam nama hijrah. Awalnya beberapa teman-teman minta izin ke saya, boleh nggak Ustadz kami bikin cabang pemuda hijrah. Saya bilang kalau kalian mau bikin, mending kalian pakai nama sendiri, jangan sama. Kenapa? Biarkan hijrah ini menjadi milik publik, bukan milik saya, bukan milik yayasan. Menjadi milik publik, itu lebih masif, lebih dahsyat efeknya. Belajar dari mana Ustadz strategi itu? Dari Jenderal Nasution. Saya baca buku tentang prinsip perang gerilya. Ternyata salah satu di antara strategi perang gerilya atau mungkin art of war-nya Sun Tzu ataupun mungkin Che Guevara, banyak prinsip-prinsip mereka. Ternyata salah satu prinsip dari perang gerilya, jadikan gagasan milik publik, bukan milik sebuah organisasi. Dan itulah Islam. Dakwah Islam itu bukan dakwah firqah, tapi dakwah fikrah. Dakwah Islam bukan dakwah firqah, tapi dakwah fikrah. Firqahnya macam-macam. Ada firqah yang bernama Muhajirin, ada firqah yang bernama Ansar, ada nanti suku-suku lain Bani Aslam, Bani Ghifar, Bani Taim, Bani Khuza'ah. Ada orang Yaman, ada orang Syam. Syam juga terbagi-bagi, ada orang Yordania, ada orang Damaskus, ada orang Palestina, ada orang Mesir, ada Atraq, orang Turki, ada Asia, mulai dari Afghanistan, India, sampai Indonesia. Itu firqah. Tapi Islam adalah sebuah fikrah, sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang diterima oleh kelompok manapun. Itu kerennya dakwah Nabi. Sebelum ada Che Guevara, sebelum ada Ahana Sution, sebelum ada banyak lagi tokoh-tokoh pemikiran tentang strategi, udah ada Rasulullah yang sempurna. Sehingga akhirnya
kita jadikan hijrah ini bukan lagi sebagai narasi, tetapi menjadi sebuah program lewat sebuah metode membuat tren. Muncul sampai akhirnya ada event-event dengan berbagai macam nama hijrah, termasuk Hijrah Fest. Dulu kan nggak ada festival dalam dakwah. Dakwah itu adanya dulu tabligh akbar kan. Sejak kapan coba teman-teman flashback deh. Sejak kapan ada festival dalam dakwah? Sekarang udah masif. Ada Muslim Fest, ada Hijrah Fest, ada banyak festival kan dalam dakwah. Dulu tidak ada istilah nongkrong di masjid. Dulu di masjid itu namanya majlis. Ketika saya pakai istilah nongkrong, karena saya di Mesir ketika belajar dakwah itu ada satu mata kuliah, bukan mata kuliah ya, materi dakwah yang saya belajar dari beberapa konferensi dakwah di Mesir. Tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah dalam dakwah. Itu saya pelajari, saya berguru kepada beberapa guru saya di Mesir. Sehingga kata para guru saya ada kebutuhan, bukan hanya kebutuhan darurah, sudah ada tingkat darurat untuk menerjemahkan bahasa dakwah kepada bahasa waqi', bahasa yang lebih relate dengan kebutuhan segmentasi dakwah. Namanya tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Yang diperbaharui bukan teks aslinya, tetapi terjemahnya yang diperbaharui. Jadi istilahnya terjemah jadidah atau terjemah mu'asharah, terjemah kontemporer. Saya pakailah salah satu di antara kamus terjemahan dakwah saya itu nongkrong di masjid. Kenapa kok pakai istilah nongkrong? Karena segmentasi dakwah saya anak muda. Terutama anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda komunitas. Pakailah bahasa nongkrong. Awalnya ditahzir. Ini bid'ah, khurafat, ngada-ngada dan seterusnya. Saya tanya ke teman-teman, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti majelis? Duduk rame-rame. Bahasanya anak muda ya nongkrong. Jadi sama antara majelis dengan nongkrong, cuman beda tarjamah. Jadi kalau di masjid boleh majelis, kenapa nggak boleh nongkrong? Karena yang tua bermajelis, yang muda nongkrong. Kenapa kalau di beer house boleh nongkrong, di kafe boleh nongkrong, di masjid tempat yang paling baik nggak boleh? Harusnya mereka nongkrong fisabilillah di masjid. Akhirnya muncul istilah-istilah baru, mulailah ramai anak muda ke masjid masif dengan nama komunitas, dengan bahkan akhirnya muncul industri hijrah. Industri, biasanya kan industri itu turunan dari sebuah tren ya. Ada tren, ada industri. Mulai dari clothing, sampai akhirnya saya pernah mau di-endorse sama TV Hijrah. Ustadz boleh nggak kita minta tolong Ustadz mempromosikan TV kita? Ini ada TV Hijrah. Saya bilang TV kalau udah hijrah sama belum hijrah bedanya apa? Oh kalau udah hijrah, setiap waktu sholat dia muncul suara azan yang muzammil. Oh Masya Allah, bagus. Terus ada lagi yang mau endorse kulkas hijrah. Saya tanya, kulkas kalau udah hijrah isinya apa? Artinya bermunculan nih industri hijrah selain clothing udah pasti. Karena tren itu ngeri, dahsyat sekali. Sekarang mungkin yang lagi ngetren TikTok sebagai sebuah platform digital kan. Itu gimana pun kita teriak-teriak di atas mimbar, ngomong TikTok itu apa segala macam, dance di depan TikTok itu haram, nggak boleh joget, nggak ngaruh. Kenapa? Karena narasi ini yang dengarnya orang udah pada salih. Mereka nggak butuh narasi itu lagi karena mereka udah nggak pernah joget juga di depan kamera. Yang hadir ke masjid nggak joget di depan kamera, justru yang joget di luar masjid. Nah mereka nggak mau dengar haram, mereka nggak mau dengar kata neraka. Mereka nggak mau mendengar kata bid'ah, mereka nggak mau mendengar kata-kata sesat. Mereka ingin dirangkul, bukan dihakimi. Sehingga harus menggunakan bahasa yang lebih santun, lebih nyaman kepada perasaan mereka. Ta'liful qulub, membujuk hati. Sehingga akhirnya dulu ketika saya awal-awal dakwah hijrah ke anak muda, salah satunya adalah hijrah masalah perasaan. Dari pacaran jadi nggak pacaran, gimana caranya? Saya nggak bisa ngeluarin fatwa pacaran haram, nggak bisa. Kenapa? Itu bahasa orang yang sudah di masjid. Di luar masjid nggak bisa pakai bahasa itu. Terus gantinya apa? Saya pancing mereka dengan sesuatu yang sifatnya absurd. Absurd itu ditabrakin. Jomblo fisabilillah.
Jovisa. Posternya anak muda pakai sorban ala-ala Irak jihadis gitu, pakai rompi, pakai senapan laras panjang mainan, ujungnya bunga mawar, di rompi itu ada coklat-coklat. Sebetulnya itu kita lagi nyindir Valentine. Cuman kita kan nggak mengatakan Valentine haram, bukan gitu metode dakwah saya. Metode dakwah saya itu dibelokin, bukan ditabrak. Dibelokin, bukan diarahin ke sini nih. Yuk ke sini yuk. Bukan hantam, bukan. Itu bukan gaya saya. Itu gaya saya sebelum 2015. Karena saya orang Aceh, lama di Mesir. Kebayang nggak Aceh sekolah di Mesir? Aceh itu ya Sumatera, tahu sendiri, belak-belakan. Awal pulang dari Mesir, gini dakwahnya, tabrakin. Kalau nggak dengar ceramah saya tinggalin, saya pergi. Kalian tuh mau reuni atau mau dengar ceramah? Kalau masih mau reuni, saya pergi. Akhirnya pada ngobrol, saya tinggalin, pergi saya. Tapi ternyata nggak ngaruh dakwah seperti itu. Efeknya kecil. Akhirnya saya rubah metodologi. Apalagi udah lama di Bandung, udah nyunda, udah mulai paham tentang bagaimana mentaklif hati orang-orang Indonesia. Mulailah pakai bahasa-bahasa tadi. Jovisa, jomblo fisabilillah. Anak muda bingung, jomblo fisabilillah. Maksudnya apa nih? Saya besarkan hati mereka. Kalian jangan merasa kecil hati untuk jadi jomblo. Karena jomblo itu keren, apalagi fisabilillah. Apa maksud jomblo fisabilillah? Kalau bahasa anak masjid, menjaga iffah. Itu bahasa anak masjid. Menjaga iffah, menjaga kehormatan. Cuman bahasa anak komunitas nggak bisa, harus ada kata jomblonya. Oh berarti kita nggak apa-apa jomblo, nggak apa-apa. Siapa inspirasi jomblo fisabilillah yang laki-laki? Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Yahya. Yang digoda sama perempuan, mereka selamat. Itulah jomblo fisabilillah. Itu keren. Perempuannya siapa? Sayyidah Maryam yang bisa menjaga kehormatannya. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun dan aku bukan seorang perempuan yang hina, baghiyah. Itulah jomblo fisabilillah perempuan. Akhirnya semangat mereka untuk jomblo. Yang sudah pacaran, saya bilang pacaran itu boleh, tetapi halalin dulu. Jadi nggak ditabrak, dibelokin. Pacaran halal setelah nikah, yuk nikah muda, disemangatin. Iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Kalau kalian nggak punya modal, Allah yang kasih modal. Berbagai macam bahasa. Akhirnya mulai muncullah tren nikah muda. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Saya nggak bilang gagal ya. Insya Allah kalau niatnya karena Allah nggak ada yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Tapi bermunculan tuh tren nikah muda. Kan itu yang kita inginkan sebetulnya. Bukan dengan menabrak sebuah habit, culture, atau masalah. Nah, balik lagi ke bab ukhuwah. Saya juga berharap ketika kita bicara ukhuwah, kita bukan hanya bernarasi. Bisa nggak sih ukhuwah itu kita terjemahkan dalam bentuk program, konkret. Sehingga ukhuwah ini bukan lagi bacaan surat Al-Hasyr, bukan lagi bacaan surat Ali Imran, wa atasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan seterusnya. Bukan hanya bicara Ali Imran dan Al-Hasyr, tapi memprogram surat itu secara konkret, secara konsisten untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Bisa nggak kita nerjemahin itu? Itu challenge-nya dari dakwah. Dan itu nggak mudah. Karena kalau menyampaikan itu mudah, semua orang bisa ceramah lah, gampang lah. Yang penting tinggal belajar public speaking aja. Sehingga sekarang banyak bermunculan penceramah baru dengan mungkin basic ilmunya nggak seberapa. Tapi bisa nggak kita menerjemahkan ayat, surat kepada programming konkret, konsisten, dan punya impact yang nyata? Itulah challenge-nya dakwah. Sehingga ketika malam ini saya bicara tentang ukhuwah, saya pengen ngajak, terutama di sini ada organisasi yang luar biasa karena tadi saya dengar beberapa ceritanya, FMMB yang sudah menjalin ukhuwah di antara 70 masjid dan musola lebih. Itu keren banget sih, dan udah bertahan sekitar 17 tahun, luar biasa. 16 tahun, hampir 17 tahun, Masya Allah. Artinya udah ada program itu. Bukan lagi narasi, itu program konkret. Tinggal sekarang kita sama-sama, yuk kita dukung ini, kita kuatkan ini, sehingga ini bukan menjadi sebuah forum
tetapi menjadi sebuah gerakan. Bukan menjadi sebuah kumpulan, tetapi menjadi sebuah kekuatan. Itu yang menjadi goals dari mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Dan lebih challenging lagi adalah, bisa nggak kita menerjemahkan ayat itu bukan di ring masjid? Mempersaudarakan ring masjid aja kadang-kadang dinamikanya macam-macam ya. Mempersaudarakan orang masjid nih, udah subuh berjamaah, kan udah soleh banget kan? Kan salah satu ciri orang mukmin itu kan subuh berjamaah. Ya insya Allah juga kalau udah subuh, insya Allah biasanya udah tahajud satu paket. Soalnya kalau bangun subuh ya minimal 2 rakaat salat tahajud kekejar lah. Udah tahajud, udah subuh, masih ada aja tuh dinamikanya. Baru mempersaudarakan orang masjid. Apalagi mempersaudarakan orang yang bukan orang masjid. Itu challenge-nya dakwah dan itu impact-nya konkret banget bagi masyarakat. Itulah yang disebut dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena Al-Quran jadi solusi dalam bentuk programming dalam sosial. Maka dulu ketika saya bikin tren hijrah, setelah proses hijrah, saya punya program mu'akhad juga dulu. Salah satu mu'akhad yang saya bikin 2015 akhir, mu'akhad baina geng motor. Mempersaudarakan di antara geng motor. Karena kalau mu'akhad bainal masajid, itu bukan tugas saya, tugas ulama. Nahnu du'at walaysa qudat. Saya cuma da'i, bukan seorang hakim, bukan seorang alim. Karena saya seorang da'i, saya tidak menghakimi. Saya tidak mengeluarkan fatwa. Jadi kalau ada yang nanya fikih ke saya bilang, tanya ke Ustaz Abdul Somad. Tanya ke Ustaz Umar Mita, bab fatwa ya. Tapi kalau ada yang nanya ke saya tentang pergerakan, programming, insya Allah ada sedikit pengalaman dan bekal. Nahnu du'at walaysa qudat. Kami ini cuma para da'i, bukan para hakim. Sehingga kami tidak mengatakan hal dan haram. Tapi kami mengajak kepada yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengajak kepada Allah. Sehingga dulu setelah hijrah, teman-teman geng motor, tahu sendiri Jawa Barat, Bandung kan geng motornya dulu luar biasa ya. Ada 4 geng motor, 1 geng motor anggotanya sekitar 50.000. XTC, Briges, Moonrakers, GBR. Akhirnya saya datengin pelan-pelan, kenal satu-satu. Ya udah yuk kita belajar bareng. Hijrah nih tokoh-tokohnya, walaupun bukan 100% organisasinya hijrah, bukan. Tapi beberapa tokohnya awalnya hijrah. Dari tokoh ring circle 3-nya dulu, bukan ke circle 1. Karena circle 1 saya nggak punya akses. Yang circle 3-nya dulu. Dari 3 dia bisa jadikan saya ke 2. Yang 2 masuk ke tengah. Akhirnya ketemu dengan foundernya, dengan tokoh utamanya, hijrah. Setelah teman-teman geng motor hijrah, sekarang saatnya saya pengen mu'akhad. Maka 2018 Ramadan, setelah usaha sekitar 3 tahun memu'akhadkan mereka, kita jadikanlah program itu di acara Ngabuburait bulan Ramadan. Kita bikin event Ngabuburait di Bandung. Waktu itu eventnya keliling Indonesia, tapi yang terakhir menjelang 10 malam terakhir, penutupannya di Bandung. Kita deklarasikan persaudaraan antara XTC dengan Briges, antara Moonrakers dengan GBR. Semua tokoh-tokoh naik podium, teman-teman dari lintas ormas, lintas komunitas datang. Akhirnya semuanya mereka deklarasi, ini movement, ini social impact, ini social movement, ini real. Jadi dakwah kita bukan narasi lagi, harus konkret, programming. Akhirnya kami berjanji bahwa kami begini-gini. Setelah itu alhamdulillah 2018 sampai 2020 nyaman banget kondisi Bandung tuh. Kriminalitas turun drastis. Saya udah mengerjakan kerjaannya dinas sosial loh. Kerjaannya kepolisian loh. Walaupun kita bekerja bareng-bareng, tapi melalui dinas dan kepolisian itu mungkin pendekatannya berbeda. Kalau kita pendekatan spiritual. Akhirnya kena mereka nih, Masya Allah, hijrahlah 4 geng motor. Setelah hijrah, ke-4 geng motor ini berubah menjadi ormas. Alhamdulillah. Dari geng motor meresahkan menjadi ormas. Legal secara hukum. Setelah jadi ormas, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka ada divisi dakwah di dalam geng motor. Ada divisi dakwahnya, karena udah jadi organisasi yang resmi, ada divisi-divisinya, ada divisi dakwah. Bikin program ngaji sering, santai, ngaji rutin, ada yang bareng, ada yang gak bareng. Sampai yang saya terharu banget,
beberapa kali ada pengajian, ngundang ustadz-ustadz nasional. Tahu nggak yang ngawal siapa? Bukan lagi teman-teman aktivis loh yang ngawal. Yang ngawal geng motor. Ada tabligh akbar. Wah, barisannya ada yang biru putih, ekstasi. Ada yang hitam kuning, briges. Masing-masing pakai jaket kebesarannya. Mereka ngawal para ulama untuk acara dakwah. Geng motor bisa ngawal dakwah. Karena kita pernah ngadain acara briges berzikir, 3.000 lebih anak briges datang untuk berzikir bareng dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham waktu itu. Nangis satu masjid raya Jawa Barat. Artinya itu mu'akhad. Qadarullah pandemi, program berhenti, kriminal naik lagi. Mulai muncul kasus-kasus baru. Ini yang saya pengen sampaikan apa? Bahwa dakwah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya di dalam masjid teman-teman, di luar masjid. Dakwah itu jadi partnernya pemerintah karena meringankan tugas pemerintah. Dengan efek dakwah sosial tadi, kriminalitas turun drastis. Begitu pandemi nggak bisa lagi dakwah kayak gini, kriminalitas naik lagi. Sekarang saya lagi ngedekatin lagi teman-teman yang udah lama, sekitar 3 tahun ini kita nggak barengan. Sekarang udah mulai lagi karena udah mulai normal. Lalu setelah geng motor, saya punya mimpi ya, pengen mu'akhad baina 4 supporter bola. Makanya saya bilang tadi challenge-nya bukan mu'akhad di masjid, tapi mu'akhad di luar masjid. Tapi harus inisiatornya dakwah. Inisiatornya harus dakwah. Karena mu'akhad ini programnya Nabi. Akhirnya saya punya cita-cita pengen mu'akhad baina Aremania dengan bonek. Wal mu'akhad baina Viking Bobotoh dan The Jack. Alhamdulillah teman-teman Viking Bobotoh hijrah. Saya baru mau ketemu Bang Ferry, qadarullah pandemi. Akhirnya sampai sekarang belum terwujud mu'akhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Coba bayangin kalau Bobotoh Viking wa The Jack itu mu'akhad, pertandingannya namanya pertandingan ukhuwah. Nggak ada lagi kasus-kasus yang kita khawatirkan karena udah ukhuwah. Malah mereka kayak saling memberikan selamatnya kalian golnya banyak hari ini, selamatnya kalian menang. Nanti kita tanding lagi di tempat kami, insya Allah aman, kami jamu. Bagaimana cara mereka menjamu ketika ada tamu? Misalnya Viking ataupun Bobotoh datang ke Jakarta, pengen karena tandingnya di Jakarta ya. Maka teman-teman The Jack jadilah ansor di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. 3 keistimewaan kaum Ansar ada di The Jack. Coba. 1, yuhibbun. The Jack cinta kepada orang-orang Bobotoh Viking yang datang kepada mereka. Selamat datang saudara kami Viking Bobotoh. Ini tempat kalian. Butuh apa? Dijamu. Cinta. Kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Enggak ada rasa iri, dengki, marah, dendam, enggak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim, memberikan apa yang mereka bahkan butuhkan. Misalnya masuk ke stadion, kalian dulu yang masuk. Nanti kalau ada sisa kursi baru kami masuk. Itu keren itu. Itu challenge dakwah teman-teman. Emang bisa dilakukan Ustaz? Apa sih yang nggak bisa? Bukankah hati manusia itu di tangan Allah? Hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Sehingga proyek hati, proyek untuk ta'liful qulub, membujuk hati yang paling efektif itu dilakukan dengan dakwah, tidak dengan yang lain. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah sosial, paling efektif itu caranya pakai dakwah loh. Kenapa? Karena hati manusia di dalam genggaman Allah. Ketika dia dibawa kepada Allah, pasti akan ta'lif, akan terikat itu hati yang satu dengan yang lain. Makanya Nabi bilang al-arwahu junudun mujannada. Jiwa manusia itu seperti prajurit. Jadi kalau dia nyambung, iktalafat, mereka akan terikat. Jadi jilid. Ta'lif itu kan menjilidkan ya. Jadi buku yang dijilid itu namanya ta'lif. Kalau nggak dijilid, namanya nuskhoh. Kalau udah dijilid, namanya mushaf, dijilid. Nah untuk menjilid buku itu biasanya kan pakai benang diikat. Supaya lembaran-lembarannya nggak terpisah. Nah itu namanya ta'lif. Untuk mentaklif, menjilid hati menjadi satu bundel, menjadi satu mushaf, menjadi satu buku, maka caranya cuma satu. Kembalikan hati itu kepada Allah.
Kalau mereka sudah satu frekuensi, iktalafat, mereka akan terjilid dengan sendirinya. Makanya harapan bangsa Indonesia ini ada di dakwah sebetulnya. Tapi dengan syarat dakwahnya bukan narasi, dakwahnya program konkret. Sehingga ketika kita bicara tentang ukhuwah, kita bicara gimana menerjemahkan narasi ini kepada program. Lalu kita bikin segmentasinya, segmen masjid, udah ada FMMB. Ini segmen masjid. Ini aja udah susahnya luar biasa pasti. Mudah-mudahan jadi pahala jariah buat para pendirinya dan para pengurusnya. Challenge berikutnya adalah ring di luar masjid. Karena orang masjid cenderung mungkin tidak ada masalah-masalah yang terlalu besar di sosial kan. Karena mereka udah sadar, udah ke masjid, udah sopan, nggak ganggu orang lain. Insya Allah kalau udah sholat subuh berjamaah di masjid, masa sih masih parkir di depan rumah orang? Udah sholat jamaah di masjid, masa sih masih kalau dangdutan itu sampai ngeganggu tetangga kalau hajatan? Udah jamaah subuh di masjid, masa sih masih ngegunjing dan menggibah? Kan enggak kan harusnya? Sekarang challenge-nya justru di luar masjid. Gimana cara kita mentaklif, memuakhadkan di antara masyarakat kita yang belum ke masjid? Itulah challenge dakwah. Sehingga kalau dakwah bisa buat semacam FMMB versi luar masjid, dengan berbagai macam metode, approachment dan seterusnya, insya Allah dakwah itu akan benar-benar memberikan impact yang konkret terhadap masyarakat. Itu baru namanya Islam rahmatan lil alamin. Menyelesaikan masalah masyarakat. Di luar masjid itu ada apa aja? Anak muda, ibu-ibu, kemudian pedagang, kemudian bapak-bapak, kemudian macam-macam kan organisasinya. Nah, mungkin nggak kita sebagai orang dakwah, orang masjid mentaklif mereka? Caranya gimana? Ya mereka harus diajak ngaji. Dan untuk membawa mereka ngaji, nggak bisa ngajinya hanya terpusat di masjid. Banyak dari mereka yang belum nyaman untuk masuk ke masjid karena merasa kotor. Kita husnuzon ya, bukan mereka anti masjid, bukan. Mereka merasa kotor. Berarti dakwah ini harus jemput bola, harus datang kepada mereka, tidak didatangi, tapi mendatangi. Dengan smart, dengan lebih cerdas memilih metode yang tepat, bikin apa, kegiatan apa segala macam. Yang inti-intinya nanti ada sharing dakwah sedikit, festival kah, pasar malam kah, mungkin kuliner festan segala macam. Nggak harus pakai nama dakwah, karena kalau udah pakai nama dakwah, segmentasinya nggak membutuhkan lagi program muakhot tadi. Mereka udah muakhot. Pakailah program yang bukan segmen dakwah, bukan segmen masjid. Ya kuliner fest. Kalau kita pakai bahasa Muslim Fest, Hijrah Fest, Tauhid Fest, Ukhuwah Fest, udah pasti yang datangnya orang masjid. Dan mereka nggak butuh narasi itu lagi. Tapi kalau kita bicara tentang kuliner fest, fashion fest, atau kalau di Bandung dulu ada yang namanya kick fest, segala macam. Kita bikin yang serupa. Lalu di dalam festival itu ada sedikit sharing tentang muakhot, tentang iman, tentang Allah. Kita besarkan nama Allah di pasar-pasar, bukan hanya di masjid. Mereka dapat hidayah, baru kemudian mereka ke masjid, mau cari lebih. Ini kan cuma trigger aja nih, biar balik ke Allah. Oh bagus juga ya, nyaman juga ya dengar ceramah, ternyata ketagihan, datang ke masjid. Di masjid udah disediakan menu-menu tambahan. Itu kan tadi menu yang paling light. Dibikin seringan mungkin. Yang penting buat mereka nyaman dulu aja. Gitu ya Ustadz ya. Akhirnya mereka datang ke masjid. Di masjid baru mulai ada pembinaan. Sampai akhirnya dengan semakin mereka dekat kepada Allah, harusnya moralitas, behavior mereka juga semakin baik. Terjadilah yang namanya masyarakat peradaban Islam. Jadi ukhuwah atau muakhir itu bukan program sederhana teman-teman. Itu program sosial yang dahsyat sekali. Dan Nabi sukses melakukan itu. Tapi sampai di masa kita, itu kemudian menjadi diskusi sejarah, menjadi narasi syariat, menjadi sebuah materi ceramah dan khutbah. Harusnya menjadi program. Anak muda terutama, karena Indonesia ini negara dengan potensi anak muda nomor 1 di dunia. Korea, Jepang sekarang mulai krisis anak muda kan. Saya beberapa kali ke sana tuh, kata teman-teman di sana tuh, kenapa Jepang sekarang mengimpor anak muda dari Indonesia dan Vietnam, Filipina? Karena mereka udah ada gap usia antara yang tua sama yang anak-anak. Nggak ada yang di tengah, anak muda nggak ada.
adanya anak-anak sama yang tua. Sehingga yang tua ini nggak ada yang ngerawat, anak-anak nggak ada yang didik. Datangin dari Indonesia, datangin dari Vietnam, datangin dari Filipina. Ada perawat, macam-macam. Artinya Indonesia, masa depan Indonesia itu ada di jenjang usia sekarang antara 13 sampai 35 tahun. Mereka lah yang harus kita program muakhot baina sekolah ini, SMA ini sama SMA itu challenge, biar nggak tawuran lagi. Muakhot antara STM ini sama sekolah ini, biar nggak tawuran lagi. Muakhot antara SMP ini sama SMP ini. Baru aja kemarin berita anak SMP ngeroyok anak SD. Sekolah SD obrak-abrik sama anak SMP. Kenapa itu terjadi? Hanya gara-gara masalah sepele. SMP, SD aja udah bisa kayak gitu. Muakhot, persaudarakan mereka. Bahkan di dalam sekolah pun terjadi. Sekarang kasus bullying itu tinggi sekali di Indonesia. Kenapa dakwah nggak bicara tentang itu? Kenapa bicara selalu masalah bab fikih saja? Walaupun itu juga baik, tapi coba scale up deh. Masalah kita bukan cuma ini. Masalah kita bukan tentang cara wudhu aja, walaupun itu juga penting. Tapi bullying di sekolah itu tinggi. Kenapa yang aware tentang kasus bullying itu para aktivis-aktivis HAM? Which is mereka itu nggak paham tentang agama. Nanti ujung-ujungnya dibawanya bukan kepada Allah, kepada sebuah teori permisif, toleransi yang kebablasan, sekulerisasi, modernisasi segala macam yang ke barat-baratan, sehingga muncullah istilah gender netral. Muncul istilah gender netral. Kita mah netral aja, nggak usah terlalu fanatik. Kadang-kadang bolehlah pasangan laki-laki perempuan, tapi netral juga boleh perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki. Gender netral. Kenapa? Karena yang punya awareness dan inisiasi dalam gerakan menyelesaikan masalah ini bukan kita. Jadi jangan cuma teriak-teriak. Ayo bikin program dong. Wah ini jangan marah-marah doang, bikin program. Biar kita jadi alternatif. Itu yang saya selalu pegang. Saya nggak mau teriak, saya pengennya teriaknya dengan program. Makin kencang teriakan saya, artinya makin besar programnya. Bukan dengan volume suaranya, tapi seriusnya memang program. Kalau teman-teman marah melihat kondisi hari ini, jangan marah dengan suara. Jangan hanya bisa marah dengan teriakan, tapi marahlah dengan program. Karena itu jauh lebih konstruktif untuk bangsa kita. Jauh lebih konstruktif. Beda loh orang marah, misalnya anak kita salah nih. Anak kita berbuat salah. Kita marahin dengan kamu dasar. Atau kita, nak, kenapa kamu kayak gini? Itu beda loh efek ke dia. Kecuali anak ini emang udah durhaka banget ya. Tapi kan kita belum menempuh fase ini, kenapa langsung marah-marah? Nanti akhirnya yang terkesan dari dakwah kita itu galak. Orang yang gak mau ke masjid makin jauh. Gak mau galak, gak mau kaku, gak mau jadi ngeri. Belum apa-apa saya belum masuk masjid juga, yang di masjid aja katanya udah di neraka, apalagi saya di luar, sama-sama neraka, udah sama aja lah. Udah rangkul, pelan-pelan. Bikin program, bullying di sekolah tinggi sekali. Makanya saya bikin sekolah sendiri, namanya Sekolah Rimba Indonesia. Itu sekolah dengan konsep alam. Ada kolam renang infinity pool. Ada little farm. Ada kolam ikan. Ada ternak kambing. Ada stable sendiri. Luas sekolahnya 9 hektar. Gratis. Sekolah 9 hektar. High class. Gratis. Saya pengen bikin tren. Tren apa? Sekolah Islam yang elit tapi gratis. Kayak masa kejayaan Islam di zaman Baghdad, Andalusia, kan sekolah gratis kan? Tapi elit kan? Guru-gurunya profesor semua itu. Tapi guru-guru kita bukan mentang-mentang gratis, guru-gurunya diperas, nggak boleh. Guru-gurunya minimal di atas UMR, bukan sama ya, di atas UMR minimal. Targetnya 3 kali lipat dari UMR, baru normal, bukan ideal ya, normal. Gurunya di atas UMR, muridnya gratis, fasilitasnya bintang 5, 9 hektar. Mana ada sekolah stable sendiri, stable berkuda sendiri, jadwal berkuda rutin. Punya farming, punya little farm. Satu anak, satu coupling farming, mereka bercocok tanam setiap hari. Dan itu bukan simulasi, daily activity. Kalau udah panen, mereka ambil hasil panennya, bawa pulang, kasih ke ibunya. Mama nih hadiah stroberi, mama nih hadiah sayur organik. Anak SD kelas 1. Punya peternakan sendiri, masing-masing mereka belajar riayah.
Akhirnya punya kolam ikan, punya kambing, punya ayam. Kalau ada telur ayam, organik. Mereka bawa pulang, "Mah, ini telur ayam buat sarapan besok." Besok dimasak sama ibunya sarapan sebelum berangkat sekolah. Itu gratis loh. Nah, apa materi utama di dalam sekolah saya yang saya bikin itu? Materi nomor satunya di 3 tahun pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah sosial emosional. Bukan belajar ABCZ, sosial emosional. Gimana cara anak-anak menyelesaikan konflik? Karena ketika saya sempat dulu jalan-jalan ke New Zealand, ke beberapa negara-negara yang udah maju pendidikannya, Finlandia kan udah maju ya, nomor 1 di dunia ya. Saya tanya ke mereka, apa sih materi sekolah SD kalian? Kok katanya sampai kelas 3 SMP nggak ada ujian? Baru ada ujian itu kelas 1 SMA. Ini nggak tahu kalau misalnya pengalaman kita beda-beda, saya nanya ke beberapa referensi, oh ternyata kelas SD itu mereka cuma belajar, kalau di Jepang ada istilah mindfulness of others. Belajar mindfulness of others. Apa itu mindfulness of others? Kalau bahasa Al-Quran, ra'fah. Ada di kita, cuman kita nggak ngegali. Apa itu ra'fah? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu orang yang sangat ra'fah dan orang yang sangat rahmah. Apa bedanya ra'fah dengan rahmah? Ra'fah mikirin orang lain supaya nggak mengganggu. Rahmah pengen menyenangkan. Kalau ra'fah nggak mau mengganggu. Itu bahasa lainnya adalah mindfulness of others. Kalau saya parkir gini, nanti orang lain terganggu nggak ya? Kalau saya taruh barang di sini, nanti orang lain terganggu nggak ya? Itu dipikirin banget. Makanya 6 tahun pertama di Jepang, mereka cuma belajar itu aja. Ada istilah budaya mereka, saya nggak hafal bahasa Jepangnya, tapi mikirin. Sehingga akhirnya rendah, bullying di sekolah itu rendah. Kenapa saya berpikir gitu? Karena anak saya juga salah satu korban bullying. Dan sekarang saya sedang menangani banyak sekali pasien-pasien mental issue gara-gara korban bullying itu banyak. Jadi saya bukan baca berita, saya menanganinya. Menangani kasus-kasus kayak gitu. Ada yang kena mental illness gara-gara dibully sama temennya. Kemudian keluarganya nggak terlalu well educated. Sehingga pas sampai di rumah dia malah dikurung sama keluarganya, dianggap kelainan jiwa. Dikurung di kamarnya berbulan-bulan, benar-benar sampai jadi seperti orang yang kelainan jiwa. Kayak orang gangguan jiwa. Kita ambil, kita bujuk keluarganya supaya mereka rela, kita ambil dulu, kita terapi. Kemarin pas 17 Agustus, teman-teman dari pasien mental issue ini bahkan sudah menjadi petugas Paskibra mengibarkan bendera Indonesia. Acara 17, padahal dia dulu adalah korban bullying yang kena mental issue, mental illness. Ada yang bipolar, ada yang skizo. Kalau skizo kan ngeri ya, sampai menyakiti diri sendiri dan orang lain kan. Kan ada kasus yang terakhir itu skizo, driver skizo. Kebayang nggak kalau driver skizo? Driver skizo. Sehingga ketika dia lagi jalan di tol, ada halusinasi, dia tabrakin tuh mobil ke truk. Pengen bunuh diri. Tapi yang korban bukan cuma dia, satu mobil korbannya. Kebayang nggak kalau itu menjamur? Sekarang luar biasa tren dari mental issue itu di Indonesia tinggi sekali. Itu masalah sosial. Dan siapa yang bisa ngasih solusi itu? Dakwah, masjid, Islam. Caranya gimana? Bikin program. Masuk ke sekolah, kita bikin program mu'akhad bainat talamid, di antara para peserta pendidikan. Gimana cara mereka menyelesaikan konflik di antara mereka? Biar nggak ada geng-gengan lagi di kelas. Masa kita berharap anak kita bisa belajar nyaman sementara di kelas itu geng-gengan, saling bully antara satu dengan yang lain karena ngelihat di sinetron dan di TV. Itu inti dari ukhuwah. Jadi saya malam ini nggak mau bicara ukhuwah secara narasi aja. Saya challenge kepada teman-teman semuanya, para pemerhati dunia pendidikan, sosial, anak muda. Yuk kita lebih fokus lagi, kita lebih semangat lagi, kita lebih bersatu lagi. Selesaikan masalah itu. Dan itu real terjadi di masyarakat kita. Mungkin anak kita juga salah satu korbannya. Walaupun nggak sampai parah. Anak saya korban tapi nggak sampai kena mental issue, alhamdulillah. Tapi pulang sekolah dia nangis. Aisyah anak pertama pulang sekolah nangis. Kenapa? Dibully teman. Kenapa bisa dibully? Karena di sekolah itu ada geng-gengan. Geng itu tergantung sama ibunya. Ternyata ibunya yang nganter sekolah nggak langsung pulang, biasanya ngegeng juga nih si ibu-ibu teh. Ibu-ibu ngegeng. Akhirnya anaknya juga sama, ngegeng sesuai dengan geng ibunya. Dan mereka bikin grup WhatsApp. Karena istri saya nggak pernah ngantar sekolah, soalnya sekolahnya dekat rumah. Jadi istri saya nggak ikut geng. Otomatis anak saya juga nggak ikut geng itu. Jadilah korban bulian.
Anak pertama, anak kedua, saya memperhatikan kok pendidikan di kita gini ya. Padahal itu udah sekolah elit, saya bayar mahal, yang katanya juga sekolah unggul, kok kayak gini ya. Anak ketiga, ya udah saya pengen bikin sekolah sendiri aja. Dan materi utamanya sosial emosional. Gimana cara mereka bertutur kata, cara mereka kan ada magic words, terima kasih, minta tolong, itu diajarin sedalam mungkin sampai jadi habit, behavior, culture. Ini yang namanya muakhad, ini namanya ukhuwah teman-teman. Di dalam rumah tangga juga gitu, antara biasanya tuh ada istilah psikologi yang saya nggak hafal ya, sindrom anak kedua ya. Biasanya anak kedua ini suka jadi PR nih bagi orang tua. Nggak semua sih, tapi banyak yang kayak gini. Biasanya sindrom anak kedua itu sering jadi kasus. Anak kedua lebih cemburu pada anak pertama, iri kepada anak pertama. Sementara masalah anak pertama selalu disuruh ngalah, selalu disuruh mengerti. Sementara anak kedua selalu menang, jadi egois segala macam. Bisa nggak kita selesaikan itu di rumah kita? Nggak usah kita bicara muakhad, ukhuwah segala macam di masjid. Adik kakak yang ada di rumah kita aja belum beres. Atau bahkan kita sendiri dengan saudara kita, udah selesai belum? Apa masih saling ngeblok nih sekarang nomor WA-nya? Masih saling ngeblok sekarang di grup, beda grup. Sehingga muncul istilah grup sebelah. Kan itu udah common, muncul istilah grup sebelah. Udah selesai belum tuh masalah itu kalau kita mau bicara ukhuwah? Selesaiin dulu dari yang paling terkecil. Keluarga, tetangga, lingkungan masjid, lingkungan komplek, sekolah, sampai nanti komunitas-komunitas masyarakat kecil ini akan membentuk masyarakat besar namanya Indonesia. Dan itu harus diinisiatifin sama masjid. Kenapa? Karena masjid punya yang tidak dimiliki oleh selain masjid apa? Allah. Itu nggak ada yang punya selain masjid. Dakwah yang punya itu. Dan hati manusia ada di tangannya. Sehingga cuman ini yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Maka kenapa sekarang masalah sosial merebak di mana-mana? Karena masjid nggak keluar, karena dakwah nggak turun. Dia ada di atas mimbar, masjid ada di dalam kubah yang luar biasa ini. Coba masjid keluar, coba dakwah turun, selesain satu-satu. Yang paling dekat dengan kita aja. Ada kasus apa di sekolah itu? Kita diskusi sama guru, sama organisasi wali murid. Kita adakan semacam forum diskusi. Oh di kami ada gini-gini. Ya udah kita pengen support. Boleh nggak kita bikin pengajian? Kami undang ustadz. Biar kami yang undang. Kalian tempat aja udah. Kami undang ustadz yang ngerti tentang masalah kayak gini. Selain ada guru BK, kita ngundang juga ustadz di bidangnya. Misalnya anak SD, ya kita ngundang ustadz yang jago storytelling. Anak SMP, kita ngundang ustadz yang pintar curhat, yang pintar ngomongin masalah anak muda. Kita yang fasilitasi, sehingga sedikit demi sedikit selesai nih masalah di dalam sekolah. Kalau udah selesai di sekolah, antar sekolah sekarang. SMA dengan SMA, SMP dengan SMP, komunitas dengan komunitas. Itu yang disebut dengan ukhuwah. Mudah-mudahan semangat muakhad yang ada di dalam surat Ali Imran, yang ada di dalam surat Al-Hasyr, bisa kita terjemahkan dalam program dakwah kita. Dan insya Allah dakwah bisa menjadi salah satu solusi bagi umat, bagi bangsa, bagi Indonesia. Sehingga kita bukan hanya ngeklaim rahmatan lil alamin, tapi kita membuktikan Islam memang rahmatan lil alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.